Penemuan dan perkembangan ilmu nuklir merupakan hasil dari kontribusi banyak ilmuwan selama berabad-abad. Berikut adalah beberapa momen penting dalam sejarah penemuan nuklir. Abad ke-19, penemuan radioaktivitas. 1896, Henry Becquerel menemukan radioaktivitas secara tidak sengaja saat mempelajari sinar X. Ia menemukan bahwa uranium menghasilkan sinar yang dapat mempengaruhi pelat fotografi tanpa perlu sinar matahari. Awal abad ke-20, teori atom dan penemuan nukleon. 1911, Ernest Rutherford mengusulkan model atom yang menunjukkan bahwa sebagian besar massa atom terkonsentrasi di inti kecil yang diapit oleh elektron. 1932, James Chadwick menemukan neutron, partikel tanpa muatan yang ada di dalam inti atom. Ini membuka jalan bagi pemahaman lebih lanjut tentang reaksi inti dan fusi nuklir. Reaksi nuklir dan pembelahan atom. 1934, Enrico Fermi melakukan eksperimen pertama yang menghasilkan transmutasi nuklir, yaitu mengubah satu unsur menjadi unsur lain melalui reaksi inti. 1938, Otto Hahn dan Fritz Strassmann melakukan percobaan yang menghasilkan pembelahan inti uranium menjadi elemen yang lebih ringan. Lise Meitner dan Otto Friis memberikan penjelasan teoretis tentang fenomena ini, yang kemudian dikenal sebagai pembelahan nuklir. Pertengahan abad ke-20, pengembangan reaktor nuklir dan energi atom. Tahun 1942 sampai tahun 1945, tim ilmuwan di bawah proyek Manhattan mengembangkan bom atom pertama di bawah kepemimpinan Robert Oppenheimer. Pada tahun 1945, bom atom pertama diuji coba dan digunakan dalam Perang Dunia Kedua di Hiroshima dan Nagasaki. 1950-an, pengembangan reaktor nuklir untuk keperluan energi listrik dimulai. Reaktor pertama untuk tujuan komersial adalah Obninsk Nuclear Power Plant di Uni Soviet, 1954. Era modern, proliferasi nuklir dan penggunaan energi nuklir. 1957, pembangkit listrik tenaga nuklir pertama untuk tujuan komersial, Calder Hall di Inggris, mulai beroperasi. 1970, Perjanjian Nuklir Non-Proliferasi, Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT, ditandatangani oleh berbagai negara dengan tujuan mengendalikan penyebaran senjata nuklir. 1986, bencana nuklir Chernobyl terjadi di Uni Soviet, menyebabkan dampak lingkungan dan kesehatan yang serius. 2011, gempa bumi dan tsunami melanda Fukushima, Jepang, yang mengakibatkan kebocoran radiasi dari pembangkit listrik nuklir Fukushima Daiichi. Sejak itu, penggunaan energi nuklir terus menjadi topik perdebatan global. Meskipun memiliki potensi sebagai sumber energi bersih, aman, dan berkelanjutan, tantangan terkait limbah radioaktif, keamanan, dan ketakutan akan bencana nuklir telah mempengaruhi pendekatan terhadap penggunaan energi nuklir di berbagai negara. Energi nuklir, keuntungan, kerugian, dan perdebatan. Energi nuklir adalah sumber daya energi yang kontroversial dan memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat dan lingkungan. Marilah mengulas keuntungan, kerugian, serta perdebatan seputar penggunaan energi nuklir. Keuntungan energi nuklir. 1. Emisi gas rumah kaca rendah. Pembangkit listrik tenaga nuklir menghasilkan emisi gas rumah kaca yang sangat rendah, sehingga dianggap sebagai sumber energi bersih dalam mengurangi dampak perubahan iklim. 2. Kepadatan energi tinggi. Bahan bakar nuklir memiliki energi yang besar dalam volume yang kecil, memberikan sumber daya listrik yang konsisten dan handal. 3. Penghasilan tenaga terus-menerus. Pembangkit listrik nuklir dapat beroperasi terus-menerus dalam jangka waktu lama, memberikan pasokan listrik yang stabil dan konsisten, berbeda dengan beberapa sumber energi terbarukan yang bergantung pada kondisi cuaca. 4. Mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Energi nuklir mengurangi ketergantungan suatu negara terhadap impor bahan bakar fosil untuk pembangkit listrik, meningkatkan keamanan energi. 5. Jejak tanah yang terbatas. Pembangkit listrik tenaga nuklir memerlukan lahan yang relatif kecil dibandingkan dengan beberapa metode pembangkit listrik lainnya, seperti farmasi tenaga surya atau angin berkapasitas besar. 6. Penghasilan energi tinggi. Satu pembangkit listrik tenaga nuklir dapat menghasilkan sejumlah besar listrik, berkontribusi terhadap pemenuhan permintaan energi yang tinggi. Kerugian energi nuklir. 1. Limbah radioaktif. Pembangkit listrik tenaga nuklir menghasilkan limbah radioaktif yang memerlukan pengelolaan dan penyimpanan yang hati-hati dalam jangka waktu lama. Penyimpanan dan penanganan yang aman adalah keprihatinan utama. 2.
Kecelakaan nuklir, kecelakaan seperti bencana Chernobyl dan kecelakaan Fukushima Daiichi, dapat melepaskan bahan radioaktif berbahaya ke lingkungan, menyebabkan risiko kesehatan dan lingkungan. 3. Biaya awal yang tinggi. Membangun dan mengoperasikan pembangkit listrik nuklir memerlukan investasi awal yang besar, membuatnya mahal untuk dikembangkan. Membangun dan mengoperasikan pembangkit listrik nuklir memerlukan investasi awal yang besar karena banyak faktor kompleks yang terlibat dalam teknologi nuklir dan regulasi yang ketat. Berikut beberapa alasan mengapa investasi awal dalam pembangkit listrik nuklir cenderung tinggi. Teknologi yang kompleks, desain, pembangunan, dan operasi pembangkit listrik nuklir memerlukan teknologi yang sangat kompleks dan canggih. Reaktor nuklir harus didesain dengan sangat presisi dan keamanan tinggi untuk mencegah kecelakaan dan pelepasan bahan radioaktif. Keselamatan dan pengendalian risiko. Keselamatan merupakan prioritas utama dalam pembangunan pembangkit listrik nuklir. Investasi besar diperlukan untuk memastikan bahwa semua sistem dan komponen berfungsi dengan benar dan sesuai dengan standar keselamatan yang ketat. Sistem perlindungan ganda dan tindakan mitigasi risiko juga harus diterapkan. Bahan bakar dan teknologi. Pengadaan bahan bakar nuklir, seperti uranium, serta pengembangan dan pemurnian teknologi nuklir, memerlukan investasi signifikan. Selain itu, proses pemrosesan bahan bakar nuklir juga memerlukan fasilitas yang aman dan kompleks. Pemenuhan regulasi. Pembangkit listrik nuklir tunduk pada peraturan yang sangat ketat dan kompleks dari Badan Regulasi Nuklir Nasional dan Internasional. Pemenuhan peraturan ini memerlukan pengujian, verifikasi, dan validasi yang mendalam, yang semuanya memerlukan biaya. Pengujian dan sertifikasi. Sebelum pembangkit listrik nuklir dapat dioperasikan secara komersial, mereka harus melalui tahap pengujian yang ketat untuk memastikan bahwa mereka aman dan berkinerja baik. Ini termasuk uji coba sistem, uji kebocoran radiasi, dan simulasi bencana potensial. Infrastruktur dan fasilitas. Pembangunan infrastruktur yang sesuai dan fasilitas khusus untuk reaktor, penyimpanan limbah radioaktif, dan pemrosesan bahan bakar memerlukan investasi besar. Perubahan regulasi dan tantangan hukum. Regulasi yang berubah-ubah atau perubahan dalam persyaratan keselamatan dapat mempengaruhi biaya dan waktu pembangunan serta pengoperasian. Energi nuklir memiliki potensi sebagai sumber listrik yang signifikan dan relatif bersih. Namun, ini juga memiliki tantangan terkait pembuangan limbah, keamanan, dan persepsi publik. Penelitian dan perkembangan teknologi nuklir terus berlanjut untuk mengatasi tantangan ini dan membuat energi nuklir menjadi pilihan yang lebih berkelanjutan dan layak untuk memenuhi kebutuhan energi di masa depan.